mencong kemana, udah ke atas ke bawah. Ya untung jadinya ya alhamdulillah gitu, menyenangkan gitu. Cakep banget. Gi, karena kan ini kita baru merayakan Hari Kartini nih, 2020 istimewa karena dirayakannya di rumah masing-masing. Di rumah. Pengen tahu sedikit emansipasi perempuan wanita modern buat Gigi itu sekarang kondisinya kayak apa sih, Gi? Sekarang ya alhamdulillah banget ya, kayak perempuan itu sekarang udah bisa jadi apa aja, mau jadi apa aja bisa. Bahkan ya ibu rumah tangga sekalipun, yang memilih ibu rumah tangga sekalipun bisa sekarang bisa ada privilege karena ada sosial media apa segala macam, bisa bisnis juga, bisa kerja juga, sekarang dipermudah. Jadi ya sekarang perempuan bisa ngapain aja sih, bahkan bisa jadi ibu rumah tangga tetap, ngurus keluarga tetap, tapi bisa punya karir, bisa kerja, bisa ngebantuin orang, bisa apa semuanya. Jadi karena dunia kayak gini benar-benar emansipasi banget sih buat aku gitu. Jadi Gigi merasa sebagai perempuan modern rasanya hidup tuh udah nggak terlalu ada batasan sebagaimana 5-10 tahun lalu gitu ya. Bener banget. Gigi, aku kan juga tahu kalau Gigi tuh dekat banget sama nyokap, sama Ibu Rita. Nah, how would you describe her in 3 words? Apa sifat-sifatnya dia yang menurut Gigi 3 paling menonjol? 3 ya. Keras gimana tuh? Apa ya? Iya. Dia tuh kan gue belaga nggak tahu Gigi. Iya. Sih keras ya. Teguh pendirian gitu ya. Jadi orang itu teguh pendirian gitu. Ya, tegas. Terus gitu ya. Tegas gitu, penyayang pastilah. Yang ketiga kuat banget. Oke, kuat Strong. apanya nih? Oh, Strong. iya. Dia bisa melakukan apapun. Oke. Gi, ada yang bilang katanya sifat orang tua, biasanya ibu, kalau nggak ibu ayah, 3 itu yang juga akhirnya melekat kepada kita sebagai anak. Dan juga akhirnya kita tuh embody kepribadian itu. Nah, Gigi merasa 3 kepribadian nyokap itu juga terrefleksi di Gigi apa enggak? Nggak tahu sih ya. Kuat, Ya mungkin tegas. Kalau tegasnya mungkin nggak tahu ya. Itu kalau misalnya itu kan sifat-sifat menonjol yang menurut aku oke banget gitu ya. Ya pengennya sih belajar bisa jadi kayak gitu sih gitu. Oke. Kalau dalam hal rumah tangga, Gi, kalau ada ya, hidup kan nggak selalu manis, setuju nggak sih? Bener. Demikian juga dengan perjalanan rumah tangga ya. Kalau ada masalah, cekcok, friksi gitu, kamu ngobrol dan bertanya sama mama apa enggak? Waduh, sinyalnya. Halo. Yes, halo. Yes. Nah, Ya. connect. Oke, connect ya. Kalau ada problem rumah tangga, kamu cerita dan bertanya nasihat sama mama apa enggak, Gi? Enggak. Cepet banget jawabnya. Enggak. Oh bukan, gini. Jadi gini, aku tuh dari awal menikah berprinsip untuk tidak menceritakan kehidupan rumah tangga itu, terutama misalnya kita punya ada apapun itu sama suami, itu tidak menceritakan ke keluarga aku gitu. Okay. Keluarga aku, teman dekat aku, ataupun siapapun yang di dalam keluarga aku gitu. Tapi berceritalah kepada keluarganya suami, teman dekatnya suami gitu. Begitupun juga kalau misalnya suami aku tuh punya, aku selalu bilang kalau suamiku tuh punya unek-unek gitu sama aku gitu, punya masalah, jangan pernah cerita ke keluarganya, tapi cerita ke keluargaku gitu. Itu boleh tuh kita tiru sama-sama ya teman-teman yang nonton hari ini. Karena kalau aku tuh pernah baca dan pernah dikasih tahu, lupa sama siapa, tapi yang jelas pernah baca. Di saat kita cerita gitu ya, unek-unek gitu tentang pasangan kita ke pihak kita gitu, belum tentu mereka bisa terima gitu. Yang adanya jadinya buyar, apalah kayak gitu. Nah, lebih baik kita cerita ke
ke keluarga pasangan kita gitu. Oke. Sekarang rumah tangga Gigi sama Raffi udah berapa tahun ya, Gi? 5. Wow, baru 5. Baru 5. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kan banyak yang bilang katanya kalau rumah tangga udah melampaui 5 tahun pernikahan, itu gejolak-gejolak kecil-kecil di awal itu biasanya, aduh lega ya kita udah nyampe babak 1 nih gitu. Lo merasa itu juga apa enggak? Ya pasti setiap rumah tangga setiap tahun itu kan ada aja lah gitu ya kan. Masalahnya ada sendiri, apanya di sini. Cuman mungkin di 5 tahun itu udah saling lebih dari yang benar-benar clueless gitu. Sekarang udah tahu ritmenya, udah tahu harus ngapain, udah tahu ini, udah banyak lebih tahu gitu sih sebenarnya. Oke. Kalau gitu ngintip sedikit dong. Apa sih biasanya hal-hal apa yang how to handle Raffi yang cuman kamu yang tahu, yang kamu pelajari dari 5 tahun perjalanan rumah tangga ini, Gi? Harus lebih cepat, lebih cekatan. Dia orangnya nggak suka lama, sedangkan aku tuh orangnya lelet gitu. Jadi ya itu belajar lah gitu. Jadi kalau misalnya nggak mau kena cekcok gitu, ya bukan cekcok juga sih, cuman nggak mau kena omel gitu, ya emang harus lebih cepet gitu, ngapain cepet. Ini cepet, harus standby gitu. Oh, orangnya itu tuh sih yang paling penting. Sigap banget berarti Raffi. Sigap gitu, karena kan dia tuh orangnya tuh kan menclok sini menclok sana, sedangkan kalau pasangannya dia lama gitu jadinya dia suka uring-uring gitu. Oke. Apa yang biasa kalian lakukan atau yang Raffi perlu ketika dia lelah capek kerja gitu, karena kan Gigi bilang tadi kewajibannya banyak banget tuh. Dia harus ngapain? Istirahat sih. Jadi emang harus diingetin terus istirahat dan vitamin. Itu sih, jadi kalau misalnya istirahat gitu ya jangan diganggu gitu. Oke. Dalam hal mendidik anak, siapa yang lebih galak? Raffi atau Gigi? Kalau aku tuh lebih bawel. Ya. Kalau Raffi tuh galak gitu. Oh gitu. Tapi maksudnya kalau Rafathar bikin salah gitu. Tapi kalau misalnya sehari-hari sih sebenarnya bukan dia galak. Kita biasanya selalu kayak good cop, bad cop gitu. Jadi kalau misalnya si Raffi lagi marah banget, aku mencoba untuk menenangkan supaya Rafathar tuh ada merasa ditenangin gitu, ada temannya. Tapi begitu aku juga ngomel, nanti Raffi yang ngedeketin Rafathar. Gitulah, kita saling inilah. Nah, saling ngebantu. Saling ngebantu. Kan katanya grandparents, eyang, oma itu pasti spoiling namanya cucu. Nah, nyokap dan keluarga kedua belah pihak kalian gimana memperlakukan anakmu, Rafathar? Ya lumayan sih, terutama kan kalau dari sisinya Rafathar kan cucu keempat gitu, bukan cucu pertama. Tapi tetap juga sama juga kalau sama neneknya gitu ya. Tapi kalau dari keluargaku sama mama tuh cucu pertama, jadi bener-bener apa-apa juga junjungan dong gitu. Junjungan banget, anak laki. Tapi ya tapi aku selalu bilang gitu sama mereka gitu, kalau ya udahlah, tetap selalu harus ngingetin gitu, jangan terlalu di spoil gitu, karena gini, karena gitu, karena gini, karena gitu ya. Pasti ada lah cekcoknya, bukan cekcok sih, maksudnya kayak ya udah sih gini jangan gini lah gitu. Tapi ya udahlah, aku juga harus memaklumi, karena kan namanya juga nenek itu nggak pernah mau ngerasa kayaknya gimana gitu di depan cucunya gitu. Nah, kalau untuk urusan anak, apakah lu melakukan pola yang sama? Nggak juga bertanya, minta nasihat cara mendidik anak, masukan dari kedua orang tua dari kedua sisi, Gi? Ya bukan nanya sih kali, cuman lebih kalau dalam mendidik tuh lebih nggak juga sih, paling cuma nanya hal-hal kecil. Kalau misalnya dulu ini tuh gimana sih Ma gitu, cuman abis itu aku tuh menerapkannya dengan ya, karena kan setiap anak tuh beda-beda gitu ya, aku pun sama anakku beda, jadi sesuai dengan ininya masing-masing aja. Kayak lebih banyak baca juga, lebih banyak nanya sama teman-teman, gimana sih sebenarnya sekarang, harusnya gini nggak, harusnya gitu. Jadi mix and match kali ya. Kombinasi aja gitu, ya udah campur aduk aja gitu.